Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nanti syafaat beliau di hari yaumil qiyamah nanti. Dan buat saudaraku semuanya dimanapun berada, semoga pada malam hari ini senantiasa dalam lindungan Allah dan dipermudah segala urusannya. Alhamdulillah bisa kembali dengan saya Pusaka Tosan Aji yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Kesempatan malam hari ini bisa mereview pusaka-pusaka terbaru, pusaka-pusaka dari lokasi warisan dari nenek moyang kita. Pada malam hari ini mereview 3 keris ya yang berbeda. Ya, yang berbeda. Ada pamor tapal kuda. Ini tapal kuda. Pamor yang cukup unik di sini. Ini tak pertama dulu ya. Nah, ada keris yang sederhana sekali, dapurnya mungkin panjenengan sudah banyak yang paham. Keris brojol, warongkone kayu garu, wangi. Ada brojol, pamornya pamor tapal kuda, Mojopahit. Biasa nek keris-keris yang Mojopahitan ini biasanya kerisnya standar biasa-biasa, agak sangkuk-sangkuk sedikit ya. Yang menimbulkan bahwasanya semakin tinggi ilmu seseorang akan semakin menunduk, seperti halnya ilmu padi. Mojopahit biasa kerisnya. Nah, ini pamornya yang sangat luar biasa. Ada pamor tapal kuda. Terus di ujung bilahnya ada pamor tambal ya. Tapal kuda itu pamor yang memang belum tak lihat ini dari segi filosofinya. Ini cukup langka ya, pamor tapal kuda itu sudah cukup langka, sudah hampir jarang ada pamor yang seperti ini. Tanggungnya Mojopahit. Nah, di ujung bilahnya ada pamor tambal. Nah, ini sudah tak lab kemarin ya terkait dengan maharnya. Nah, ya jelas ya, di sor-sorannya ada pamor tapal yang menyerupai tapal kuda. Terus di ujung bilahnya mirip dengan pamor tambal, kanan kiri tembus. Nah, yang jelas saya garis bawahi, dimaharkan. Semoga nanti ketemu jodohnya pada malam hari ini melalui apa yang saya review ya. Brojol tanggungnya Mojopahit, warongkone kayu garu, wangi ya. Warongkone ini. Brojol ya. Ini sudah saya lab kemarin terkait dengan maharnya. Nanti bisa disimak terkait video saya. Ya, cukup jelas toh. Nah, pamor tapal kuda unik, mulai lumpuk ke unik-unik ya. Kanan kiri tembus ya, peksinya juga utuh semuanya, aman, pokoknya peksinya aman, unik ini. Nah, pamor tapal kuda. Terus di ujung bilahnya ada pamor tambalnya. Nah, ini pamor apa ini? Tambal ya. Nah, tembus kanan kiri. Jadi pamornya cuma ini saja, ini kanan kiri dan di sor-sorannya kanan kiri. Jadi sedikit pamornya ya. Bisa saya bilang, makanya tak bilang cukup unik dan cukup langka. Pamor-pamor yang seperti ini sangat jarang kita jumpai di kalangan Tosan Haji. Bahkan di lokasi pun juga agak susah nyarinya pamor yang seperti ini. Yang jelas dimaharkan, semoga nanti ada jodohnya, ketemu jodohnya pada malam hari ini. Wes ya, cukup jelas. Dengan warongkone gayaman Solo kayu garu wangi, warongkone wangi ya. Unik, nek menurut saya unik sekali. Nek sesuatu yang unik sebenarnya maharnya mahal ya sebenarnya ya. Ini nek ngomong terkait maharnya sudah saya jelaskan ya ketika saya lab itu, sudah saya lab ini terkait dengan maharnya. Jadi brojol, terus pamornya tapal kuda, di ujung bilahnya ada pamor tambalnya dengan warongkone gayaman Solo kayu garu. Wes ya, cukup jelas. Tak tutup dulu. Nanti kalau sekiranya cocok bisa lanjut ditanyakan langsung di nomor kontak saya. Nah, ini ada sedikit delay juga apik ya. Terus ada keris
Ini pamor Brahmawatu. Ini belum sempat ganti ronggo. Neng sudah termahar ini. Belum sempat ganti ronggo, neng sudah termahar. Jadi jangan ditanyakan lagi maharnya berapa. Pamore masuk pamor Brahmawatu. Madura Koso. Neng Madura Kosonya sepuh ya. Dapurnya sendiri, dapur brojol. Warongone kayu timoho, ndeleng kayu timoho. Masih gawane nang yo elek, kurang jos. Nek gawan-gawane sebenarnya ya kadang ya gripes-gripes seperti itu. Di baliknya masuk pamor Brahmawatu, sahabat-sahabatku. Apik nek kerise ya lumayan apik ning Madura Koso. Sebenarnya kalau Madura Koso yang sepuh harganya sih larang. Kadang rasanya Madura Koso. Justru Madura Koso itu keris pamornya yang bagus. Yang Madura Koso yang Mojopahit juga banyak. Regane yo larang-larang. Ya cukup jelas sampai di sini. Yang jelas ini sudah terpesan. Brojol pamornya Brahmawatu. Brahmawatu itu lebih ke ranah kerezekian kalau tidak salah. Pamor Brahmawatu tersebut lebih ke ranah kerezekian. Ya cukup jelas ya. Yang jelas sudah terpesan, jangan ditanyakan. Lu agak lumayan ini. Nah tak sepil lebih dekat. Ya cukup jelas sampai di sini ya. Nah seperti ini. Nggak bisa. Nggak usah lama-lama karena sudah apa ya, sudah terpesan. Terus ada lagi satu lagi. Ada keris Nogo Siluman Luk 9. Nah, Luk 9. Pamor apa iki? Mbah bingung pamor ya. Nogo Siluman Mataram. Nah, ya cukup unik. Nogo Siluman itu biasanya lebih ke ranah keselamatan. Nah, makanya jenenge siluman, slumun, selamat. Siluman dari bahasa segi siluman saja tidak kelihatan. Siluman itu kan tidak kelihatan. Dari segi bahasanya kan sudah lebih kerana sesuatu yang unsurnya mistik atau unsurnya gaib di sini ya. Kalau kita kaji lebih dalam. Ya cukup jelas sampai di sini. Nogo Siluman Luk 9 dengan warongkone ladrang Solo, kayunya kayu sono ini. Nah ini sebenarnya titipan ya, titipan dari sahabat juga Tosan Haji. Ini dapatnya sudah mahal katanya ini. Ini dapatnya saja sudah 2 juta katanya ya, dapatnya sudah 2 juta. Nah, neng ya cukup unik ya. Nah, Nogo Siluman itu biasanya di nogonya saja tidak ada ekornya. Kalau siluman ya kan tidak ada awake, buntute ra ono. Nah, ini biasanya kan Nogo Siluman, ada nogo primitif juga ada. Nah, ini masuknya Luk 9. Ini kalau nggak salah sudah pernah tak review kan, guys. Lupa saya. Nogo Siluman Luk 9 pamore beras utah, anggunnya Mataram. Yang jelas dimaharkan, semoga nanti ketemu jodohnya pada malam hari ini. Maksudnya Luk 9 ya sahabat-sahabatku, dan masuk di era Mataram di sini. Baik, cukup jelas sampai di sini. Nanti kalau sekiranya cocok dengan pusaka tersebut, silakan bisa lanjut japri di nomor kontak saya yang jelas dimaharkan. Jadi pada malam hari ini mereview 3 pusaka. Nanti kalau sekiranya cocok bisa lanjut di nomor kontak saya. Ada 3 keris yang tadi. Pertama ada pamor Tapal Kuda, terus ada pamor Brahmawatu sudah terpesan, terus ada keris terakhir ini Nogo Siluman Luk 9. Biasanya Nogo Siluman itu tergolong banyak dicari juga, lebih karena keselamatan oleh para pejabat-pejabat loh biasanya yang sudah ya. Baik, saat tutup dulu, saya doakan selalu buat saudaraku semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya. Wis tak terima kasih apa-apa kan dulur-dulur kabeh dimanapun berada. Baik, saat tutup dulu, insya Allah saya lanjut di video berikutnya. Salam Rahayu dan salam budaya dari saya Pusaka Tosan Haji yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.